Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, penuh ucapan syukur kami datang kembali di hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebahagiaan dan pada pagi hari ini. Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir karena mereka sakit. Gio, Lewi, di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan mereka. Kesembuhan datang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang hadir di tempat ini, juga yang ada mengikutinya lewat Zoom maupun lewat Facebook. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat-Mu atas kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dengan judul Cari Berkat atau Sumber Berkat. Nah, puji Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, sesuai dengan kasih dalam Kristus. Hari ini kita datang ini untuk apa? Cari berkat atau cari sumber berkat? Ya, oke. Berkat. Banyak orang Kristen pasti familiar dengan kata berkat. Ya? Tuhan berkati, Tuhan berkati, doa berkat, Tuhan berkati, doa berkat. Pokoknya bicara soal berkat itu sudah sangat familiar dengan orang Kristen. Ya, nah, apa itu artinya berkat? Tuhan memberkati. Ya? Dia sangat diberkati. Apa artinya berkat? Berkat itu artinya karunia Tuhan. Berkat itu artinya doa restu. Berkat itu artinya makanan. Berkat itu artinya kebaikan. Sesuatu yang bermanfaat dan berkah. 1-4 ini saya ambil dari kamus. Ya, banyak orang juga nggak kepikiran gitu. Berkat itu makanan gitu ya. Makanan. Tapi ya itu kata kamus. Itu jarang-jarang kan dua kamus kan. Nah, ini arti berkat itu adalah karunia Tuhan, doa restu, makanan, dan kebaikan atau manfaat atau berkat. Itu berkat. Tetapi yang paling sering, yang paling timbul di pikiran manusia, berkat itu adalah yang nomor 5. Apa itu? Nah, ini kalau ngomong berkat itu ngomong apa? Soal uang, soal jabatan. Uang banyak diberkati. Uang sedikit berarti tidak diberkati. Jabatan naik berarti diberkati. Nggak naik-naik jabatan berarti tidak diberkati. Nah, itu yang ada di pikiran manusia. Di pikiran kebanyakan orang Kristen. Bicara soal berkat adalah bicara nomor 5. Uang, jabatan. Ukurannya selalu adalah uang. Uang atau jabatan. Semoga kita nggak seperti itu. Tapi kalau kita seperti itu, ayo cepat-cepat bertobat. Ya. Pindah. Berkat dari nomor 5, kita pindah ke nomor 1. Berkat itu adalah karunia. Pasal 21 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Harus ketemu, kita baca sama-sama. Amsal 21 ayat 6. Saudara yang ada di rumah, kita ambil Alkitabmu. Yuk, buka Amsal 21 ayat 6 dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah dari orang yang mencari mau. Haleluya. Amsal 21 ayat 6 mengatakan memperoleh harta benda, rumah mewah
mobil mewah, nggak cuma satu, banyak, punya perhiasan, tas, merek ini, merek itu, wow, itu semua harta benda, tapi diperoleh dengan lidah dusta. Artinya apa? Artinya banyak manusia demi mendapatkan berkat yang artinya adalah nomor 5, mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, tidak segan-segan untuk melakukannya dengan cara yang salah. Di sini dengan lidah dusta. Lidah dusta ini mewakili semua perbuatan, semua kelakuan manusia dalam rangka mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, apa saja dikerjakan. Sekarang lagi rame, ya. Saya juga jadi ikut-ikutan mengikuti pesulap merah lawan seorang dukun. Lagi viral, lagi rame. Kenapa? Karena ada juga unsur pengacara di sana. Ya, di profesi saya sebagai advokat, ya saya jadi sedikit mengikuti. Ya. Dukun dari dulu sudah dipercaya ada yang punya kehebatan, punya kesaktian dan segala macam. Tapi ada orang yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan dianggap sebagai suatu hal yang wow, supranatural. Rasanya ini ada kekuatan lain. Ternyata semuanya bohong. Bagaimana kertas bisa tiba-tiba terbakar, itu semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Siapapun bisa bikin. Bahkan kita yang awam yang sama sekali nggak ngerti sulap-sulap, magic-magic dan perdukunan, kita bisa lakukan dengan bantuan kimia. Oh, kirain ada jinnya, kirain ada setannya, kirain ada apanya, sampai kekuatannya luar biasa. Dengan gini-gini aja, kertas bisa terbakar dengan sendirinya. Ternyata semua orang bisa lakukan. Tahu gak, nipu. Tapi dulu, entah sekarang pun, entah sampai kapan, selalu dukun dipercaya sebagai orang punya kekuatan yang luar biasa. Padahal sebenarnya nipu. Jadi orang nggak segan-segan pergi ke dukun, pergi ke gunung, pergi kemana, hanya untuk cari yang namanya berkat. Cari yang namanya berkah. Yang diartikan adalah nomor 5, cari uang dan cari jabatan. Mau naik pangkat, mau pergi ke sana. Lakukan ini. Orang melakukan. Ya nggak masuk akal. Tetap aja dilakukan. Tapi coba lihat. Dia bukan orang bodoh. Dia orang pintar. Galaknya bukan berderet-deret. Tapi tetap aja melakukan hal seperti itu. Mari anak-anak Tuhan, jangan hanya pintar. Ya. Ini Yosua, lulusan ITB. Dia lulusan UI, dia ITB. Oh, dua diambil ya, dari Jakarta, UI, lulus. Masuk ke ITB, lulus. Wah, pintar. Tapi anak Tuhan jangan cuma hanya pintar, tapi berhikmat. Berhikmat. Apa itu berkat? Karunia. Bukan hanya kejar uang, bukan hanya kejar jabatan. Kurang lebih mungkin 20 tahun lalu, ketika saya masih bekerja di perusahaan tekstil, tiap Jumat kami bikin persekutuan. Ya, mudah-mudahan di ruangan kerja saya, karena ruangan kerja saya cukup luas. Ada seruangan ini, itu ruangan kerja saya. Jadi kita bisa bikin persekutuan di ruangan kerja saya. Tiap minggu kan ada khotbah dan renungan. Kita undang dari luar. Nah, satu ketika yang kami undang itu seorang perempuan, seorang wanita, sarjana psikologi, seorang psikolog. Sarjana loh, dan psikolog. Jadi dia sudah ambil profesi, ya. Kuliahnya udah berapa? 7 tahun, 8 tahun mungkin untuk mendapatkan gelar psikolog. Susah kan? Untuk bisa jadi sarjana psikologi aja nggak gampang, apalagi jadi psikolog. Dan setelah lulus, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Papua. Ngapain dia ke Papua? Melayani. Kalau pakai akal pikiran kita, pakai logika kita, mungkin sebagian orang bilang bodoh, ini konyol. Kuliah susah-susah dan kuliah juga mahal-mahal. Udah selesai, apa yang dia lakukan? Pergi ke Papua sana. Apa di sana dia buka kerja, bukan buka
ke klinik dan sebagainya, enggak. Tapi dia di sana datang hanya untuk melayani. Tapi ketika dia khotbah, kemudian dia memberikan kesaksian, luar biasa. Satu saja, dia bilang begini. Saudara kasih dalam Kristus. Di Bandung, saya sekian lama tinggal di Bandung, susah lihat mujizat. Susah mengalami mujizat. Tapi di Papua sana, di tempat yang terpencil, hutan, kami kalau mau melayani jalan kaki, melewati jalan setapak, sekian jam baru sampai. Nggak ada kendaraan yang bisa digunakan kecuali kaki. Dan cuaca tiba-tiba bisa berubah. Tiba-tiba bisa hujan lebat datang. Bawa payung juga bagaimana bawa payung. Dan ketika itu kami alami. Hujan turun dengan lebat. Kami dalam perjalanan. Kedinginan. Ketika kami berdoa. Tuhan, tolong kami. Apa yang terjadi? Suatu hal yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita di kota Bandung. Apa itu? Tiba-tiba hujan berhenti. Kadang-kadang kita dalam perjalanan dengan mobil, saya pernah juga mengalami. Pernah menyaksikan antara hujan dengan tidak hujan. Nah, itu saya pernah mengalami. Ya, kita mobil udah basah gitu ya, hujan-hujanan. Tapi di titik tertentu di perjalanan itu kita gini, kondisinya kering gitu. Nah, itu artinya hujan, tidak keseluruhan lokal. Di sini hujan, di sini nggak hujan. Nah, di batas itu kita bisa lihat ada daerah wilayah yang hujan, ada wilayah yang kering. Nah, itu saya pernah mengalami, dan itu bukan mujizat. Karena memang hujannya hanya di sini tidak hujan. Tapi mereka mengalami ketika mereka kedinginan dan kehujanan. Mereka bilang, Tuhan Yesus, tolong kami. Dan ketika itu hujan berhenti. Jadi dia bilang, bagaimana hati saya nggak ada di Papua atau di tempat yang katakanlah terpencil, tempat yang pelosok, tempat yang tidak menyenangkan. Fasilitas-fasilitas apa yang ada di sana nggak ada. Semuanya kalau dilihat adalah susah. Tapi di sana Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Jadi nggak ada kata bodoh, nggak ada kata konyol dalam melayani Tuhan di Papua sana. Bahkan mereka bilang, hati kami bersuka cita. Karena di tempat seperti itu, di mana fasilitas tidak ada, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami melihat dan menyaksikan serta mengalami mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan. Jadi uang. Ada seorang perempuan juga, namanya Butet. Dia S2, lulus S2. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Jambi. Di Jambi ada sebuah suku anak dalam yang masih terbelakang. Ya. Sama miriplah dengan suku Baduy yang ada di Bandung. Baduy ada Baduy luar, agak sedikit terbuka, ada Baduy dalam yang tertutup. Masuk ke sana pun tidak sembarang orang. Mirip-mirip juga dengan suku apa yang ada di Mentawai. Ya, itu masih sedikit jauh dari peradaban. Ya, teknologi macam-macam itu jauh. Nah, Butet, seorang perempuan S2, tidak bekerja, tidak menjalankan profesi, cari uang, cari jabatan, tapi dia pergi ke Jambi untuk melayani anak-anak yang ada di sana, anak-anak dari suku Kubu. Dia mengajar anak-anak itu untuk belajar, menulis, berhitung, hidup di sana, bergaul dengan orang-orang di sana, bukan suatu hal yang enak. Namanya juga terpencil di rumah. Makanan juga pasti jelas terbatas. Tempat tidur
tempat tinggal, pasti semuanya serba tidak enak. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Apakah dia cari sensasi? Saya yakin tidak. Tapi dia punya hati untuk melayani anak-anak yang ada di sana. Yang terbelakang, yang tidak pernah mengenal sekolah. Sekolah yang datang ke sana. Bukan anak-anak cari sekolah. Dia yang mengajar anak-anak di sana. Orang itu tidak cari uang. Orang itu tidak cari jabatan. Bagaimana dengan kita? Salahkah bekerja? Tidak. Salahkah cari uang? Tidak. Salahkah cari jabatan? Tidak. Tapi bagaimana cara kita? Apakah hidup kita ini hanya cari uang, cari jabatan, cari berkat? Hanya itu yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita? Bagaimana? Semua manusia membutuhkan uang. Benar atau tidak? Semua orang membutuhkan uang. Saudara butuh uang nggak? Jujurlah padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Butuh uang nggak? Butuh. Saya bilang kita nggak butuh uang gitu ya. Semua manusia membutuhkan uang. Yes. Betul. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Tapi semua uang, artinya seberapa banyak pun uang yang kita peroleh, yang kita miliki, tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Perhatikan. Uang kita butuhkan, yes. Kita nggak membantah, kita nggak butuh uang lah. Nggak. Siapa nggak butuh uang? Maaf, orang bilang, mau buang air kecil aja harus bayar. Parkir sebentar berhenti aja harus bayar. Semuanya perlu uang. Betul. Tapi kalau orang yang mengejar uang semata-mata dalam hidupnya, mengejar jabatan dalam hidupnya, ingatlah, semua uang, seberapa banyak pun uang yang kita miliki, tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, ini saya kutip tulisan, entah siapa yang nulisnya. Ini biasanya ada di hiasan dinding. Nah, itu yang pernah saya lihat, ya, tertulis di sana, tempel, ditaruh di dinding, di dalam rumah-rumah, di toko buku dijual, ya. Nah, oke, ini kata-katanya. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Waktu kita sakit, Gio sedang sakit, Lewi sedang sakit. Apa yang mereka dambakan saat ini? Cari uang, boro-boro, keluar rumah jauh nggak bisa, cari uang, mana bisa. Yang mereka butuhkan apa? Kesembuhan. Kemarin saya ditelepon, saya banyak bantu orang dulu sebelum pandemi untuk berobat ke Penang. Karena saya kerja sama dengan 2 rumah sakit di Penang. Selama pandemi udah stop sama sekali, karena nggak bisa pergi ke sana kan. Sekarang sudah dibuka kembali. Jadi ada yang telepon saya, Pak Inus, masih ingat saya? Masih. Di list formnya masih ada tertulis namanya, saya tahu ibu ini. Pak Inus, ini ada teman mau ke Penang. Oke, siapa namanya ini? Gimana keadaannya? Ini akhirnya kontak saya. Usia 68 tahun. Seorang bapak. Dia sudah ke Singapura. Dia sudah ke Malaysia. Ke Malaysia dia pergi sudah ke Kuching. Di sana ada rumah sakit yang bagus. Dia sudah pergi ke Johor. Dia sudah pergi ke Malacca. Dan dia sudah pergi ke Penang. Di Indonesia, dia sudah berobat di Jakarta, di rumah sakit ini, di rumah sakit ini, di rumah sakit ini. Dia hafal 68 tahun usianya. Dia hafal dokter-dokternya. Dan dia di Bandung juga sudah ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini. Dokter ini, dokter ini. Katakan, apa keluhan Bapak? Dia katakan, dokter ini bilang sakit saya adalah ini. Tapi dokter ini bilang bukan. Penyakit Bapak adalah yang ini. Saya jadi bingung. Jadi sakit saya ini apa? Karena sudah sekian banyak dokter, sekian banyak rumah sakit di dalam dan luar negeri. Tapi tetap bilang, saya masih sakit. Saudara yang dikasih dalam Kristus. Apa yang paling Bapak ini butuhkan?
Apa yang Bapak ini paling dambakan saat ini? Sempurna. Saudara tahu sudah berapa banyak uang yang dia keluarkan, dihabiskan untuk pergi ke sana, pergi ke sini, berapa sana, berapa situ, berapa banyak, nggak bisa gitu. Dan sampai hari ini masih proses terus. Bahkan nanti ya September yang mau ke Penang lagi, makanya minta bantuan saya untuk saya cari dokter dan cari rumah sakit. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Uang bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli nafsu makan atau selera. Waktu SMA, saya datang ke rumah teman, kami latihan band menjelang acara lustrum, ya, sekolah. Malam pentas seni, saya dan 3 orang teman main band. Jadi latihan di tempat teman saya. Dan setelah kami latihan, kami makan. Wah, itulah pertama kali dalam hidup saya pernah melihat dengan mata kepala saya dan kemudian mengalami. Saudara tahu, itu meja makan, itu penuh dengan makanan. Itulah seumur hidup, masih SMA saya. Sampai hari ini saya rasanya belum pernah mengalami lagi untuk yang kedua kali di usia 60 tahun ini. Itu SMA itu. Dengan sekarang. Belum pernah saya mengalami seperti ini. Itu meja makan penuh dengan makanan. Meja makan ya tempat makan kan? Iya kan sisinya pasti makanan. Tapi kan kita tahu lah, namanya di rumah, sebanyak-banyaknya makanan itu kan ya berapa sih? 4 macam, 5 macam. Itu udah banyak nggak? 6 jenis. Kalau untuk makan siang itu udah banyak nggak? Udah banyak lah. Gila, tidak ada 10 macam. Waktu itu, banyak banget gitu ya. Tidak sedang pesta, tidak sedang ada resepsi. Kami latihan selesai, kami makan siang. Jadi mungkin makan siang mereka adalah begitu. Jadi kami ikut makan siang berlima. Ya. Kita bisa beli makanan apa aja. Bahkan tidak kurang daripada apa yang saya lihat itu. Restoran pun bisa kita beli kalau punya uang. Koki bisa kita beli. Tapi uang tidak bisa membeli selera. Kalau orang tidak punya selera makan, makanan apapun dihidangkan, tetap tidak bisa dimakan. Kenapa? Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena tidak ada selera. Sekarang lagi viral, ada sebuah video pendek. Ketika ada seorang tukang di sudut sedang makan. Makan apa? Nasi putih tanpa lauk pauk. Hanya nasi putih, tapi di depannya ada seperti entah sambal kah, entah bumbu kah, nggak begitu jelas. Jadi diambil nasi putih dia makan, kemudian diambil lagi nasi putih, dia hanya cocok ini bahasa apa ya? Ya nasi putihnya di ini, terus diiniin dengan ada yang di situnya, baru dia makan. Jadi untuk mendapatkan rasa, untuk kenikmatan dari nasi putihnya itu adalah dengan cocok apa yang ada di situ. Saya nggak begitu jelas melihatnya, apakah itu sambal saja kah, atau ada sesuatu bumbu kah, untuk dia bisa, itulah rasa yang dia bisa nikmati dengan nasi putih itu saja. Dan banyak orang bersimpati, banyak orang juga terharu, bagaimana mencari uang dengan cara, tadi tukang, tadi hanya karena kita nggak tahu lah, pokoknya tukang bangunan, kerja di bangunan, ada di sudut dengan jongkok dan hanya makan untuk cari uang. Orang makan seadanya, tapi tetap bisa menikmati, tidak ngomel dan selalu bersyukur. Sementara ada orang makanan terhidang banyak, tapi ini masih kurang enak, kurang ini, kurang itu, dan akhirnya kurang ajar. Saudara, uang bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli nafsu makan atau selera.
Uang bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli rasa kantuk. Paling sebel, paling kesel memang kalau udah mau tidur tapi belum ngantuk. Aduh, balik sana, balik sini, balik situ. Ampun. Saya berdoa Tuhan, janganlah saya menderita insomnia, itu susah tidur ya. Walaupun memang kadang-kadang saya selalu umumnya tidurnya malam, bukan malam lagi, lebih dari tengah malam. Jam 1, jam 2, kadang jam 3. Ya, bangun agak siang. Saya bilang Tuhan, jangan sampai mengalami lah. Aduh, kalau nggak bisa tidur itu paling gitu. Ada orang yang baru langsung nikmat gitu ya. Di mana aja langsung tidur kenyang. Aduh, itu anugerah. Apa itu berkat? Karunia Tuhan. Ya. Uang mulai banyak dan sangat banyak, tapi nggak bisa tidur, itu menderita. Ada seorang pemilik tekstil, ya, dia pernah saksi. Dia bilang apa? Saya nggak bisa tidur. Setiap malam saya susah untuk tidur. Aduh, itu bisa tidur itu satu karunia Tuhan. Kalau bisa tidur, itu yang saya alami berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Susah tidur tiap malam. Sampai satu ketika, saya ada di Singapura, di hotel, tetap mengalami susah tidur. Dan dia berdoa, Tuhan, selama ini mungkin saya tidak dekat sama Tuhan. Ya, Kristen, tapi tidak dekat sama Tuhan. Percaya sih percaya sama Tuhan, jauh dari Tuhan. Tuhan, malam ini saya minta, berikan saya rasakan, sehingga saya bisa tidur tanpa harus berlama-lama dan tersiksa. Dan kalau Tuhan berikan saya rasa kantuk dan tidur nyenyak, saya janji Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan, mau melayani Tuhan. Itu dia. Dan setelah dia berdoa, dia tertidur. Sejak hari itu, dia tidak mengalami lagi masalah tidur. Dan sejak hari itu juga, dia penuhi janjinya. Dia melayani. Salah sampai susah tidur aja itu buat orang menderita. Ya. Uang banyak, tapi nggak bisa tidur lagi, itu masalah. Ya. Uang bisa membeli tempat tidur. Kadang-kadang kita kaget-kaget ya kalau lihat harga tempat tidur ya. Dari jutaan sampai puluhan juta. Tapi tempat tidur paling mahal pun tidak bisa memberikan rasa. Uang bisa membeli rumah mewah. Sangat mewah. Ada rumah 100 miliar. Kira-kira seperti apa gitu, rumah 100 miliar gitu ya. Isinya juga aduh luar biasa. Tapi rumah mewah tidak bisa membeli keluarga yang bahagia. Kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Jadi apa yang kita cari? Bukan cari berkat. Apalagi berkat dalam arti hanya uang dan jabatan. Cari berkat, berkat karunia Tuhan. Tapi lebih dari cari berkat karunia Tuhan, cari Tuhan. Sumber berkat. Matius 6 ayat 33. Saya kira kita hafal semua, tapi tetap tidak baca. Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu apa? Bukan berkat, tapi sumber berkat. Siapa itu sumber berkat? Yesus, kerajaan Allah, sekaligus
kebenarannya. Banyak orang yang sudah mengaku, inilah kerajaan Allah, inilah kerajaan Allah. Bahkan bukan cuma mengaku kerajaan Allah, sekarang sudah ada yang mengaku, ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus. Ada ajaran baru kan, berasal dari luar negeri sana kan? Banyak, bukan sekarang. Makin lama nanti, makin ke depan, makin banyak lagi yang konyol-konyol seperti itu. Jangan hanya cari kerajaan Allah, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu yang satu di dalam Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan kepada sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Mazmur 105 ayat 4. Ayat terakhir, Mazmur 105 ayat 4. Jangan cari berkat, tapi carilah sumber berkat. Mazmur 105 ayat 4. 1, 2, 3. Carilah. Sudah dapat? Nah, oke, saya tunggu. Mazmur 105 ayat 4. Masih bunyi Alkitabnya berarti belum ketemu. Ya, baik. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah apa? Wajahnya. Ku cari wajahmu. Temukan apa? Kasihmu. Bukan temukan berkatmu. Cari Tuhan jangan hanya karena berkat. Banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Kenapa? Mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi motivasinya bukan kepada Yesusnya, sumber mujizat, tapi cari mujizatnya. Cari Yesus hanya cari pertolongannya. Tapi harus diubah. Carilah pada sumber pertolongan itu. Kalau kita ketemu dengan sumber pertolongan dan Tuhan berkenan, apapun yang dibutuhkan pertolongan, apapun bentuk yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Datanglah kepada Yesus. Tidak untuk cari berkat. Karena dia sumber berkat. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kekasih dalam Kristus. Kalau ada cara yang salah yang pernah kita lakukan, yaitu kita terlalu memikirkan berkat. Waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, kita habiskan waktu hanya untuk bekerja, mendapatkan berkat. Karena kita ubah. Kita butuh uang, betul. Kita butuh jabatan, betul. Tapi kita butuh jauh lebih dari itu. Apa? Kita butuh Tuhan. Karena uang dan jabatan tidak selamanya bisa kita pegang. Uang dan jabatan tidak selamanya bisa kita andalkan. Kayak orang sakit. Dia akan bilang begini. Kalau perlu seluruh uang saya berikan pada dokter. Kalau perlu seluruh harta saya berikan kepada dokter. Tapi satu hal, dokter harus bisa sembuhkan saya. Dokter tidak bilang, mana bisa. Yang mana bisa menjamin. Kalau bisa, semua dokter udah kaya raya semua. Dokternya bisa membantu, mengusahakan, mengobati, tapi kesembuhan tergantung Tuhan. Cari Tuhan. Cari sumber berkat. Bukan berkat. Amin. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Cari sumber berkat. Cari Tuhan. Selama kami diberi waktu dan kesempatan untuk hidup, cari kemuliaan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Di sana kami temukan kasih-Mu. Di sana kami temukan karunia-Mu. Di sana kami temukan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan memberkati kami, itu cukup bagi kami. Karena semuanya Engkau akan perhatikan. Engkau peduli dan Engkau akan menolong. Bapak, kami siap Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Kami siap untuk mencari Tuhan lebih dari sekadar berkat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan bersatu dengan kami dan kami bersatu dalam Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menerima dan menjalankan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.